Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu ke-6 sesudah Epifania. Jemaat yang terkasih, dunia mengajar kita untuk membalas setiap perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Tetapi sebagai orang percaya, kita diajar untuk mengasihi musuh kita. Tuhan mengajar kita untuk berbuat baik dan mendoakan orang-orang yang menganiaya dan membenci kita. Tema ibadah hari ini adalah anak-anak Allah sanggup mengasihi musuh. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Raji Sutapea. Jemaat yang terkasih, kita tidak akan mampu jika hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Dengan bantuan Allah Roh Kudus sajalah kita sanggup melakukannya. Ia yang akan melembutkan hati kita dan memampukan kita untuk mengampuni dan kemudian mengasihi. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita bangkit berdiri dengan hati yang penuh sukacita dan sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Kita menyambut hadirat-Nya dan beribadah menyembah Allah dalam roh dan dalam kebenaran. Bersyukurlah dan pujilah namanya dengan pujian, sungguh indah Kau Tuhan.
Saudara-saudara, marilah kita tabiskan ibadah kita hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, nas pembimbing kita pada Minggu Seksagesima pada hari ini, kita baca dari Imamat 19 ayat 17 sampai dengan 18. Berbunyi demikian. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang, menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Jemaat yang terkasih,
marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa sesuai dengan firman-Nya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9 yang mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang kepadamu yang kudus dan mulia, mengaku dosa dan memohon pengampunan. Kami sering mendukakan Tuhan dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia. Kami tidak mengasihi yang miskin dan lemah, apalagi mengasihi musuh kami seperti diri kami sendiri. Kami sering lupa mensyukuri anugerah Tuhan, namun sebaliknya begitu mudah mengeluh dan bersungut-sungut. Kami begitu sering menyia-nyiakan berkat Tuhan dan membuang waktu pemberian-Mu untuk hal-hal yang tidak berguna. Kami layak mendapat murka-Mu dan Kau kutuk. Tetapi Tuhan, sekarang kami datang mengandalkan kasih Tuhan dan memohon pengampunan-Mu. Tolonglah dan mampukanlah kami untuk bertobat dan meninggalkan segala kejahatan. Demi Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 467, bait 1 dan 2, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat, sambil tetap berdiri, mari kita arahkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan marilah kita sambut firman Tuhan dengan pujian Janjimu Seperti Fajar. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar.
hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Marilah kita siapkan hati kita dan kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga atas waktu yang indah yang boleh kami nikmati pada minggu ini. Hati kami sungguh-sungguh bersyukur karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, sempurnakanlah sukacita kami dengan Engkau mencurahkan isi hati-Mu melalui firman Tuhan pada saat ini. Urapi hamba-Mu, berkati umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Saudara-saudara, minggu ini adalah minggu Seksagesima atau minggu ke-6 setelah Epifania atau hari ke-60 sebelum hari kebangkitan. Oleh sebab itu, telah tersedia bagi kita nas firman Tuhan sesuai dengan almanak Gereja Kristen Okumene Indonesia. Terambil dari Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Demikian bunyinya firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini majumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Haleluya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
dikatakan di dalam ayat 48. Karena itu haruslah kamu menjadi sempurna. Bagaimana caranya supaya kita menjadi sempurna? Seperti yang Tuhan kehendaki. Ayat yang kita baca sekaligus memberikan jawabannya buat kita masing-masing. Yaitu, supaya kita menjadi sempurna seperti rencana Bapa, ternyata kita dipanggil untuk selalu sabar dan mampu mengendalikan diri. Hal itu tertulis jelas di dalam ayat 38 dan 39. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, kata dunia. Saudara-saudara, mengapa orang kehilangan gigi? Atau matanya rusak? Kalau boleh kita tafsirkan atau jawab. Biasanya kalau orang kehilangan gigi karena dia dihantam atau berantem, bertengkar, maka terus berantem, giginya hilang, matanya cacat. Terus mengapa orang berantem atau dihantam? Karena ada orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Karena ia tidak bisa mengendalikan diri, maka timbullah pertengkaran. Maka ada yang giginya hilang, ada yang matanya cacat. Dimulai dari marah, emosi, kemudian bertengkar. Nah, oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara, dari satu sisi Tuhan merancang kita untuk menjadi pribadi yang sempurna. Tapi dari sisi lain kita dipanggil untuk mampu mengendalikan diri, menahan emosi dengan sebuah strategi. Kita harus menyadari bahwa orang itu juga sama seperti kita manusia. Maka ketika kita merasa kita dirugikan, merasa kita disepelekan, merasa kita diperlakukan dengan semena-mena, maka yang paling pertama kita harus lakukan adalah sabarlah dan mengendalikan diri. Dan demikian kita selangkah masuk pada rencana Bapa yang kekal, yaitu sempurna adanya. Itulah sebabnya ayat ini mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Daripada emosi yang menimbulkan pertengkaran, lebih baik kita berdiam diri atau mengalah. Biarkanlah orang lain marah, tetapi kita harus mampu mengendalikan diri kita. Itu yang pertama, syarat untuk sempurna seperti yang firman Tuhan ajarkan. Apalagi yang kedua, supaya kita sempurna. Firman Tuhan ini memberikan jawaban, ayat 40 sampai 42, dia berkata, berilah lebih, bukan sekedarnya. Ini merupakan sebuah nilai, ya,
orang Kristen yang sejati dipanggil Tuhan bukan hanya sekedar melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, tetapi juga dikatakan memberikan lebih. Umpamanya begini, ketika saudara pergi di kantor atau bekerja, waktu pulang sudah menunjukkan waktunya untuk segera pulang. Tetapi ketika kita melihat pekerjaan masih menumpuk, alangkah baiknya kalau kita mengurungkan niat kita pulang. Meskipun pulang on time sudah cukup, tetapi karena pekerja, demi tanggung jawab, demi kita sebagai anak Tuhan, maka kita mengurungkan dulu pulang kita dengan mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan bangsa 1 jam atau 1,5 jam, baru kita pulang. Itu namanya memberikan lebih, bukan hanya sekedar. Kalau kita hanya melakukan sekedar saja, maka kita tidak ada beda dengan yang lain. Ya, tidak beda dengan yang lain. Nyala kah? Tidak ada beda dengan yang lain, sama. Padahal Tuhan memanggil kita untuk tampil beda, lebih daripada orang lain. Maka di sanalah kita mampu menunjukkan siapa Tuhan kita, bagaimana kualitas kita. Dan ketika kita menunjukkan, memberikan kualitas kita, maka dunia ini dan Tuhan berjanji akan menghargai waktu dan pengorbanan kita. Bahkan dari sisi dunia kita akan diberikan salary spesial. Salary spesial, penghargaan yang lebih daripada yang lain, karena kita sudah lebih dahulu memberikan yang lebih. Demikian juga kita sebagai anggota jemaat Petra, GKI Petra Pondok Pucung. Saya menanti saudara supaya jangan sekedar menjadi anggota jemaat, tetapi berikan pikiranmu, berikan hatimu, berikan waktumu, berikan apa yang bisa kau persembahkan demi kemajuan pekerjaan Tuhan di GKI Petra Pondok Pucung. Ketika engkau memberikan lebih, bukan lagi hanya sekedar sebagai anggota jemaat, maka bukan pendeta, bukan majelis yang memuji engkau, tetapi Tuhan akan memuji engkau. Dengan memberikan lebih, maka engkau sedang mengundang dunia ini untuk bergerak memberkati engkau dan seisi rumah tanggamu. Itu yang dimaksud secara tersirat di dalam ayat 40, ya, 40 dan 42 yang berkata, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini jubahmu, bajumu, serahkanlah juga jubahmu lebih, yang lebih bagus, yang lebih terbaik. Baju biasa, tetapi itu jubah, ya, itu mahalnya berlipat-lipat dari sekedar baju. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Bayangkan, walaupun engkau dipaksa hanya 1 mil, dari dipaksa engkau menawarkan dengan sukarela, oke, saya akan menolongmu, membawa bebanmu, tidak hanya 1 mil, tetapi menjadi 2 mil. Engkau menjadi pribadi yang berjiwa 2 mil, memberikan yang lebih daripada
yang dituntut daripadamu, maka engkau sedang melangkah yang kedua kepada pribadi yang sempurna seperti yang Bapa Sorgawi tuntut sejak semula. Itu yang kedua, Bapak Ibu, untuk menjadi pribadi yang sempurna. Sekarang kita lihat yang ketiga. Apa kata firman Tuhan ini supaya kita menjadi pribadi yang sempurna seperti rancangan Bapa semula? Ayat 43 dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya apa? Langkah yang ketiga yang terakhir ialah kita harus selalu rela berkorban, rela disakiti tanpa melawan, rela dirugikan tanpa menuntut, rela difitnah tanpa membantah. Kita berdoa, biarkan orang lain menyatakan sesuatu yang negatif kepada kita, asal kita ada di dalam kebenaran, tetaplah bersikap positif. Ingat, walaupun orang lain selalu berusaha menempatkan kita jadi seterunya, tetapi dari sudut kita sebagai orang-orang Kristiani, kita harus senantiasa menunjukkan nilai-nilai Kristiani yang sudah melingkupi kita, bahkan yang sudah termakri di dalam kehidupan setiap saya dan saudara. Berkatnya besar, luar biasa. Ya, berkatnya besar, luar biasa. Saya memberikan kesaksian buat saudara. Kira-kira sebulan yang lalu, pulang dari mengajar, saya kehilangan dompet. Setelah saya tiba di sekitar Lengkong, baru saya sadar dompet saya sudah tidak ada. Maka meskipun sudah lelah, letih, bahkan lapar, saya berusaha balik lagi ke sekolah. Saya mengunjungi tempat-tempat yang dimana saya mampir dengan harapan ada orang yang saya temui menemukan dompet yang jatuh. Saya pergi ke kamar mandinya untuk melihat apakah di sana jatuh. Sampai saya kembali ke sekolah, ternyata tak ada yang mengetahui di mana dompet itu jatuh. Jadi dengan perasaan letih, lelah, kemudian pikiran jadi mumet karena memikirkan harus memperpanjang ini, melapor ini, mengurus itu, STNK, kemudian SIM, kemudian KTP, kemudian ATM. Waduh, pusing jadinya. Tapi saya punya harapan dompet itu akan kembali, entah kenapa itu. Maka ketika saya sudah capek banget dan sudah menjelang rumah, sedang turun, motor saya sedang turun menuju rumah saya, tiba-tiba telepon saya berdering. Nah, ketika berdering, Bapak Ibu Saudara, saya merasa ini pasti bicara tentang dompet. Tapi saya pikir tidak ada nomor telepon di dompet itu. Tapi saya angkat juga, karena walaupun lama baru bisa ambil HP, tetap saja bunyi. Maka saya angkat, dan ternyata yang telepon saya adalah penatua dari tempat kita ini. Luar biasa, ya. Andai kata hubungan saya dengan penatua itu kurang bagus, mana mungkin saya ditelepon. Saya ditelepon, Bapak, apakah engkau kehilangan dompet?
Ya, saya kehilangan dompet, Bapak. Ya, ini di depan gereja di Panepocong ada orang yang mencari Bapak karena mereka menemukan dompet Bapak. Waduh, terima kasih Pak Penatua, saya akan segera. Jadi sebelum saya turun ke rumah, saya langsung bergegas ke depan gereja kita dan bertemu dengan orang yang menemukan dompet. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Bagi saya itu bukan sekedar kebetulan, tapi itu merupakan sebuah berkat, ya, berkat pertolongan yang bisa terjadi karena hubungan-hubungan yang bagus. Jadi sejak dahulu kala sampai saat ini, sampai selama-lamanya, memiliki hubungan yang bagus itu selalu berdampak positif, tidak ada ruginya. Oleh karena itu jangan biarkan hubunganmu dengan siapapun cacat. Kalau engkau hari ini masih ada memusuhi orang, segera berdamai dengan orang itu. Kalau memang permusuhan itu adalah karena perbuatanmu, jangan tunda-tunda. Kalau orang lain yang bermasalah yang membuat engkau jadi musuhnya, naikkan doa permohonan, berkati. Maka engkau melepaskan berkat, tetapi Tuhan melepaskan berkat buat engkau. Haleluya. Inilah maknanya mengapa Majelis Sinode Gereja Kristen Okumene Indonesia memberikan tema spesial sebelum kita masuk pada Paskah, Seksadesima, 60 hari menjelang Paskah atau 6 minggu setelah Epifania, merancang setiap orang Kristiani mempersiapkan diri bukan hanya dengan ornamen-ornamen Paskah, tetapi yang lebih penting adalah hati yang dibersihkan, hubungan yang dipulihkan, pikiran yang disucikan oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi musuh itu, ya, mengasihi musuh itu adalah sebuah tindakan besar, sekaligus membutuhkan korban besar. Memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, tidak mudah. Tapi ketika kita bertindak, itu adalah tindakan besar sekaligus juga korban besar. Tetapi meskipun itu korban besar, itu juga mengundang berkat yang besar. Haleluya. Luar biasa. Jadi kita menemukan di situ rancangan Tuhan sejak semula kepada setiap orang yang percaya dan taat untuk diberkati berlimpah-limpah. Engkau dan rumah tanggamu, keluargamu, anak cucumu dirancang diberkati berlimpah-limpah. Ini adalah penghalang besar. Membenci musuh, memelihara perseteruan adalah bencana besar. Karena itu adalah pintu besi penghalang berkat besar. Tetapi ketika kita bertindak mengasihi musuh, kita sedang mengundang berkat besar. Haleluya. Berkat besar apakah itu, Bapak Ibu Saudara? Ya, dikatakan sesuai dengan tema kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Ya, menjadi anak-anak Allah.
Menjadi anak Allah itu bukan sekedar enak diucapkan, tetapi juga merupakan jawaban dari seluruh kebutuhan hidup manusia, baik ketika ia masih hidup di dunia, demikian juga setelah ia selesai hidup di dunia dan hidup di dalam kekekalan. Itu dampak dari menjadi anak Allah. Saya anak Allah, saudara anak Allah. Terpujilah nama Tuhan. Lepaskan pengampunan, tebarkan berkat, dan damaikan hubungan dengan sesama, karena kita akan menjadi sempurna, menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, ayat ke-48 itu, kita menjadi sempurna. Sempurna bukan di mata manusia, tetapi sempurna di mata Tuhan kita yang Maha Kuasa. Luar biasa. Yang ketiga, apa berkat besar yang kita terima ketika kita melepaskan kasih kepada sesama, pengampunan kepada musuh kita. Yang ketiga, ini yang paling penting dalam zaman sekarang. Imun tubuh kita tambah kuat. Ya kan? Imun kita tambah kuat sehingga kita tetap berkemenangan, tidak terkontaminasi dengan wabah-wabah yang melanda dunia. Nah, itu ternyata betul. Dari mungkin Bapak Ibu juga sering membaca di grup WA kita bahwa kebencian, antipati, permusuhan, pikiran kotor, ternyata itu meruntuhkan imun seseorang. Dan ketika orang yang seperti itu, yang penuh kebencian dan antipati, permusuhan, kena infeksi corona, maka orang itu seringkali ada pada titik krisis kehidupan. Jadi lepaskan pengampunan, lepaskan berkat, buang permusuhan, tebarkan kasih sayang. Cinta kasih itu kuat lebih daripada maut, atau seperti maut kata firman Tuhan. Yang terakhir ialah pintu rezeki bagi kita terkuak lebar-lebar. Haleluya. Saat orang lain kesulitan, kita tetap tenang, wajah kita tetap berseri, pikiran kita tetap cerdas, sehingga kita mampu meraih sesuatu, melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, sehingga rezeki kita senantiasa mengalir, karena pintu rezeki yang dari Tuhan Yesus Kristus selalu terkuak bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus itu memang adalah hidup yang berkelimpahan. Di sana tidak hanya ada penyelesaian dosa bagi orang yang bertobat, tetapi di sana pun ada tersedia rezeki untuk kehidupan kita, tubuh yang kuat, iman yang kuat, pikiran yang cerdas, serta kemampuan untuk melakukan segala sesuatu dengan baik dan tuntas serta total. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tebarkan simpati kita. Kemudian kita sempurnakan dengan empati. Kemudian kita ikat dengan solidarity. Maka nama Tuhan kita dipermuliakan. Hidup kita menjadi hidup yang bermakna. Rumah tangga kita damai senantiasa. Hubungan-hubungan kita akan semakin diperbarui setiap hari. Makin lebar, makin banyak, makin menggurita, sehingga rezeki kita pun semakin terbuka lebar. Karena dunia berkata, banyak teman, banyak rezeki. Iman kita kuat, rezeki kita pun semakin sempurna. Mari kita menjadi anak-anak Allah yang selalu berjuang untuk
memberkati dan mengasihi musuh kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan sungguh-sungguh bertumbuh di dalam hidup kami dan menjadi berkat sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan dimuliakan. Amin. Sebagai respon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan pujian Engkau Sanggup Menolongku. Engkau juga merasakan, ku tak pernah sendirian. Engkau yang sanggup menolongku. Semua yang ku hadapi, Engkau juga menghadapi. Ku tak pernah ditinggalkan. Engkau yang sanggup menolongku. Aku berserah padamu Tuhan, dengan janji-Mu ku diteguhkan. Ku pertaruhkan pengharapanku dalam kuasa-Mu. Kemenanganku hanya Engkaulah yang selalu sanggup menolongku. Semua yang ku hadapi, Engkau juga menghadapi. Ku tak pernah ditinggalkan.
Mari kita menaikkan doa syafaat Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Selanjutnya kami berdoa, ya Bapa, untuk setiap sidang jemaat-Mu GKI Petra, dimanapun mereka berada saat ini, yang harus berada di rumah, mungkin sedang berkendaraan, atau sedang bekerja di luar kota, bahkan yang mungkin ada terganggu kesehatannya di tempat tidur. Bapa, Tuhan melawat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga sidang jemaat yang membutuhkan pekerjaan, Engkau menyediakan membuka pintu pekerjaan sesuai dengan pendidikan, pengalaman, dan keterampilan mereka, minat mereka. Terima kasih ya Bapa. Demikian juga kami berdoa kepada majelis jemaat di tempat ini, dari gembala sidang, ketua majelis, sekretaris bendahara, komisi-komisi, guru-guru sekolah minggu, pelayan-pelayan khusus yang lain ya Bapa di sorga. Engkau memberkati mereka senantiasa, karena mereka sudah memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang mereka untuk menata layani jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Lebih daripada itu, biarlah kerjasama yang dari Tuhan Yesus Kristus selalu mengikat mereka, sehingga mereka terus bersama-sama berjalan maju untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pemerintah Republik Indonesia, pemerintahan Jokowi, wakil presiden dan para menterinya. Tuhan juga menolong mereka ya Bapa, agar unity sungguh-sungguh tercipta di dalam pemerintahan ini, sehingga mampu menahan kemerosotan ekonomi, bahkan boleh kembali naik ya Bapa di surga, sehingga bangsa kami maju terus di dalam Tuhan, dan sungguh-sungguh mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa maju lain di dunia. Demikian juga pemerintah yang gugus penanggulangan COVID-19 ya Bapa, Tuhan juga mengurapi, Tuhan memberkati, melindungi mereka yang ada di garis depan, sehingga mereka dengan pikiran, tenaga, pikiran pengorbanan mereka ya Bapa, Indonesia boleh bebas dari COVID. Demikian juga program vaksinasi untuk seluruh masyarakat, Tuhan juga menolong, memberkati. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Sinode GKI dalam panggilannya, Tuhan juga memberkati mereka masing-masing dalam program-program kerjanya, sehingga Sinode Gereja Kristen Komunitas Indonesia semakin harus semakin maju di dalam Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Seluruh doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Kristus, kita telah menerima cinta dan anugerah Allah yang melimpah dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal yang bisa kita saksikan, betapa anugerah Tuhan itu bekerja nyata dalam kehidupan kita. Dengan ucapan syukur, mari memberi persembahan sambil mengingat firman Tuhan dari 1 Tawari 16 ayat 29. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara
dan persembahan saudara. Sementara tempat persembahan diedarkan, kita menyanyikan pujian dari SPL nomor 161, kita akan ulang 2 kali, Ku bawa korban syukur. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Tuhan Allah yang menyediakan segala berkat kehidupan, yang sudah memelihara kami bersyukur atas karunia-Mu ya Tuhan, dan juga firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah yang terus setia datang mengingatkan kami agar tetap percaya. Kami bawa persembahan sebagai rasa syukur hati kami, dan agar dapat menunjang pekerjaan-Mu di gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon berkatilah pemberian kami ini, dan yakinkanlah kami bahwa kami tidak akan kekurangan ketika apa yang ada pada kami juga dapat diberikan untuk orang-orang di sekitar kami yang memerlukan pertolongan kami. Demi Yesus Kristus yang sudah memberi hidupnya untuk menyelamatkan kami. Amin. Jemaat, kami undang untuk duduk kembali. Mari kita akhirin ibadah kita dengan memuji Tuhan kembali dengan pujian PKJ nomor 185, bait 1 dan 5, Tuhan mengutus kita. Tuhan
bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan tenang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh, meski dihina dan dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saudara-saudara, marilah kita akhiri ibadah kita. Kita kembali ke dalam kehidupanmu masing-masing. Dan yakinlah Tuhan Yesus selalu menyertai dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.